We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Bapak asli mana, Pak? Oke guys, sekarang aku barengan Bang Leo. Nah, sekarang kita lagi di mana nih Bang? Di lokasi spot Apesa di Tanah Hitam. Oke, ini spot yang baru ya? Oke, nah jadi karena sekarang lagi ada wabah virus corona, jadi kita mau bilang apa Bang? Kalian di rumah aja biar kita yang mengeksplornya. Dan kalian nonton TV aja ya tayangannya nanti. Stay tune. Selamat siang Bang Leo Harmajito, seorang penggiat wisata di Curug 9. Nah, Bang, di manakah air terjun Curug 9 itu, Bang? Silakan, Bang. Ya, baiklah. Perkenalkan dulu, nama saya Leo. Panjangnya Leo Harmajito. Jadi, air terjun Curug 9 itu, Pak, tepatnya berada di
di Desa Tanah Hitam, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, tepatnya. Nah, itu kalau dari kota Bengkulu berapa lama, Bang? Kalau dari kota Bengkulu itu Pak, ke desa terakhir, Desa Tanah Hitam ini Pak, kurang lebih 2,5 jam. Ya, 2 jam pakai setengah. kendaraan. Ya, Oke. gitu. Nah, Bang, tadi itu ada 4 curug ya, 4 curug itu. Kok bisa Ya, diomong 9 curug itu apanya, Bang? dulunya mungkin dari nenek moyang kita itu kan eh, air terjunnya itu 9 Pak. Itu aja kalau dihitung itu jumlahnya 6. Satu yang nggak nampak Pak. Oh, gitu. Oke, oke, Ya, oke. Nah, kalau dari lihat Rafflesia tadi naik motor begitu ya, Bang ya? ya Pak. Itu ke salah satu spot bunga rafflesia yang ada di desa kita, Desa Tanah Hitam. Nah, tapi Di kalau Desa Tanah Hitam ini Pak, ya kalau mau di Desa ke Tanah Curug Hitam. Sembilannya, Bang? Kalau ke Curug 9 itu Pak, di desa terakhir ini ada base camp, jadi tempat penitipan motor. Jadi dari base camp ini Pak, nanti hiking atau trekking gitu kan, 3,5 jam perjalanan. 3 jam Jadi setengah untuk lihat Curug ya, Sembilan. untuk lihat Curug 9 itu Pak. Wow, 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 wow. Nah, Mhm. kalau Rafflesia itu ada di mana-mana atau hanya beberapa tempat saja, Bang? Kalau untuk di desa kita Pak, itu ada 2 tempat. 2 tempat itu yang pertama itu satu jalur sama air terjun Curug 9. Satu jalurnya lagi beda lagi Pak, jalurnya. Kurang lebih, eee, 1,5 jam kali ya, 1/2 jam naik jarak motor tempuhnya. atau jalan? Kalau naik motornya itu Pak, ke tempat penitipan motor, ke base camp, kayak gitu. Oke. Nah, Heeh, jadi Bang, ya gimana? mhm, jadi 1,5 jam mau ke Rapesa itu Pak, trekking juga. Oke, oke. Nah, Bang, apakah Rafflesia ini tumbuh sepanjang tahun atau hanya beberapa bulan saja, Bang? Kalau Rapesa itu Pak, tumbuhnya, tergantung kondisi juga. Kalau dia habis, dia bakalan lama, berkembang lagi Pak. Soalnya, eee, dia dia tumbuh itu, kurang lebih 3 bulan, lama Pak. 3 bulan, oke. Lah nanti Heeh. nunggu tumbuh lagi kapan, Bang? Kalau nunggu tumbuh lagi itu Pak, dia ada bongkol tuh di akarnya itu. Kan akarnya ini merambat Pak ke pohon gitu kan, jadi tumbuhnya di akar. Nah tumbuhnya itu kecil Pak, mungkin dari sebiji, sebesar jempol kita kan gitu, nanti bakalan prosesnya panjang, mungkin sekitar 6 bulan atau 7 bulan baru dia Oh. kembang lagi gitu. Nah, itu hanya 2 tempat saja, Bang? Atau 2 bunga saja? Kalau di desa kita itu cuman 2 tempat Pak, tapi kalau di Bengkulu Utara, di kabupaten kita itu ada letaknya banyak, tapi yang terekspos itu Pak cuman, 3 tempat kayaknya ya, 3 tempat, yang sering Oh. dikunjungin sama pengunjung gitu. Oh, wow. Berarti itu satu tempat, satu bunga saja, Bang, ya? Ya dia jenisnya cuman seperti itu Pak kalau yang di tempat kita. Jenisnya Oh, bunga rafflesia jenisnya kemumuensis. wow. Oh, itu Rafflesia juga banyak jenisnya ya, Bang? Banyak Pak. Kalau yang terkenal itu Rafflesia nordi. Dia, ukurannya lebih besar. Kembangnya bisa sampai 1 meteran lebih gitu kan. Kalau yang jenis yang di tempat kita ini yang kemumensis ini Pak, kurang lebih 60 senti lebarnya, diameter. Apakah ada buahnya, Bang? Buahnya nggak ada Pak. Dia, tumbuhnya itu di akar yang menggantung gitu kan. Ada bongkol kecil yang nempel di akar itu. Jadi lama-lama dia kan besar tuh, seperti kol,
dia ada fase-fasenya kayak gitu kan, baru dia kembang. Kembang pun nggak lama, Pak, paling lama itu cuman 1 minggu. Oke, oke, Eee, oke. Nah, Bang, apakah ada tanda-tanda alam kalau apa Rafflesia ini akan berkembang atau bagaimana? Apakah ada perbedaan di alam atau bagaimana? Enggak, Pak, dia dia cuman dia itu, Pak, kalau dia tumbuh kita harus jaga, kayak gitu aja. Heeh, jangan Oke. sampai ada binatang yang kan dia di atas sana tuh, kan di akar, di atas sana, kita harus tetap menjaganya itu, Pak. Jangan sampai ada, binatang-binatang gitu kan yang merusak. Cuman kayak gitu aja, Pak, kalau tanda-tanda alam nggak ada. Nggak ada. Oke, oke. Mhm. Nah, ini saya share foto ya, Bang, ya. Oke. Nah, ini bisa mandi di sini, Bang? Itu nggak bisa mandi di sana, Pak. Oh, Soalnya dari bawah itu sampai mau ke tingkatan kedua itu, Pak, itu jaraknya tingginya itu kurang lebih, ini perkiraan kita kan sekitar 30 atau 40 meteran. oh berarti ini lubang sampai ke dalam ini, Bang? Ya, Bapak boleh cek Oh, di Instagram kita itu, yang ngambil foto yang posisinya diambil dari bawah. Bisa Bapak oh, lihat di sana. ada ya? Jadi tingginya itu ada, Pak. Oh, ada yang bisa masuk ya? Kalau kalau bisa masuk ke sana nggak ada, Pak. Jadi kita nggak rekomenkan juga karena, dari seluruh, air terjun itu, Pak, tebing semua, padas gitu Oh, kan. wow, wow, Heeh. wow, Jadi wow. kalau total tingginya itu, Pak, mungkin, 100 meteran mungkin kan. Wow, ini indah sekali, Bang, ya. Nah itu ada, itu, Pak. Iya, 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 iya. Oh, ini Heeh. 30 meter ini ya? Iya, Pak. Itu Wow, bisa lebih karena kita cuman kira-kira aja gitu mengira-kira. kan. Iya, Mhm. iya. Oke. Oh, ini ya, Bang, ya. Cakep sekali. Nanti boleh-boleh main ke sini, Pak. Wah, harus, Bang, harus ini. Iya, Cantik sekali. Nah, kalau ini iya. di mana ini, Bang? Kalau ini iya di air terjun juga, di air terjun Curug 9 juga, Pak. Oh, Oh, itu orangnya kan kalau yang ini beda lagi, Pak. kalau ini di mana? Tempat lain? Ini di tempat lain, di Bengkulu Selatan, Pak. Oh, ini beda lagi. Bengkulu Selatan. Nah, ini ya. Ini ini bau apa enggak, Bang? Yang mana, Pak? Bunga Rafflesia ini. Oh, ini bau, Pak. Oh, bau ini, Pak. Dia kan sejenis bunga bangkai, bunga Rafflesia ini, Pak. Jadi dia kalau dia tumbuh sudah mekar kayak gini, Pak, di tengah-tengah itu biasanya itu lalat-lalat banyak tuh, Pak. Mati ya? Ya, menikmati harumnya bunga Rafflesia. Oh, gitu. Oke, oke. Harum dalam artian harum dari si lalat, Pak. Ya, 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 ya. Nah, ini, Bang. Oh, Mmm, segini. itu kalau yang jenis Arnoldi, Pak, lebih besar lagi, Pak. Dua kalinya ini. Bisa jadi, Pak, 2 kali itu. Tapi Ya, di Tanah Hitam ada yang Arnoldi nggak? kalau di Tanah Hitam nggak ada, Pak, jenisnya cuman kayak gini aja, Kayak jenis gini aja. Umumensis, dia lebih kecil. Oh, oke, oke, oke. Wah, Mhm. cakep banget ini, Bang. Nah, Bang, kalau di Curug Sembilan, apakah ada seperti ritual adat, Bang? Juru kunci atau penjaga di sana apakah ada? Apakah ada Kalau pantangan-pantangan kalau ke sana begitu ada? kalau untuk ritual adat mau ke air terjun itu nggak ada sih, Pak. Tapi kita lebih menekankan ke jika pengunjung datang itu, Pak, harus, eee, jaga sikap lah. Karena ini kan, tempatnya itu di lokasi hutan lindung, Pak. Jadi hutannya masih lebat banget, Pak. Jadi cuman itu aja. Jadi, eee, jika, pengunjung datang itu kan di base camp 9 itu, Pak, kita udah kasih tahu.
Jadi tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti itu. Pokoknya kita jelasin semua baru mereka berangkat. Tidak boleh apa saja, Bang? Eee, Bisa jadi omongan kotor gitu kan, Pak. Kalau ngelihat ada apa-apa yang ganjil, dalam artian kita kan tanda kutip nih, ganjil misalnya kayak ngelihat yang nggak pernah kita lihat gitu kan. Jadi nggak usah diomongin lah. Pokoknya kalau kita jalan, tujuan kita berkunjung, ya berkunjung aja, kayak gitu aja, Pak. Tapi ada ya yang tidak bisa yang tidak pernah kita lihat gitu ada di sana, Bang? Kalau nggak pernah kita lihat sih, nggak pernah sih, Pak, kejadian. Tapi yang ngeyel, sudah kita bilangin, jangan datang ke Curug Sembilan, eee, di kondisi kayak gini, tapi mereka tetap ngeyel, kejadian juga, Pak, gitu kan. Pernah juga kejadian kita tuh, Pak, eee, mereka bilang di sana masih masih terang gitu kan, padahal sudah malam. Kan namanya hutan lindung, Pak, kita nggak bisa ngukurnya, Ya, ya, ya. Kejadian apa yang di biasanya alam gitu kan. yang pernah terjadi, Bang? Kalau biasa yang terjadi, Pak, itu, kayak sesat gitu kan, Pak, nggak tahu jalur lagi, kayak gitu aja. Terus, mungkin kecapean, tapi tiba-tiba udah malam gitu, cuman kayak gitu aja sih, Pak, sebenarnya. Oh, tersesat Heeh, begitu ya. tersesat. Nah, di sana ada datuanya segala, Pak, Bang? Kalau Datua mungkin ada, Pak, tapi kita kan bisa ngelihat tuh dari jejak-jejak kakinya kayak gitu, Pak. Jadi kayaknya sih ada kalau perhitungan, tapi jangan sampailah ketemu gitu kan. Oh, oke. Nah, Eee, tapi jejak jejak kaki manusia kan ya? si Datua, Iya. heeh. Jejak ka jejak kaki apa kalau udah tua itu? Kalau Datua itu, Pak, kita lebih ke si penunggu hutan, Pak. Iya, 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 yang saya maksud begitu, ada ya? Iya, kayaknya jejak kakinya ada, Pak, gitu. Oke, bentuk apa? Manusia gitu? Kaki manusia? Enggak, Pak, dia lebih ke binatang, loreng. Oh, harimau? Ya, harimau. Oh, harimau juga dipanggil datua ya berarti ya? Iya, Pak, Oh, mengapa, Bang? karena mungkin dia kan dari nenek moyang kita ya kayak gitu, Pak, ngomongnya. Jangan ke sana Oh, nanti ada Datua, kayak gitu. oh, berarti masih ada kepercayaan itu kuat sekali ya? Masih, Pak. Karena di Iya, sini iya. kan di Bengkulu, masih agak kental gitu kan, Pak, adatnya. Oh, adatnya. Nah, setiap tahun ada upacara adat nggak, Bang, di Curug Sembilan atau di mana, Bang? Kalau upacara adat sih nggak ada sih, Pak. Kalau untuk tiap tahun gitu kan, yang penting kita, sesama manusia kan jaga sikap aja gitu kan, Pak. Saling Oke. percaya gitu aja, Nah, kayak gitu. ini ada teman saya, Pak Mhm. Agung dari Semarang. Dia tanya, gimana kondisi pariwisata di sana setelah PPKM Jawa Bali? Kalau untuk khususnya kita di Bengkulu Utara, Pak, kemarin nih, kita tanggal berapa itu kita juga kena di PPKM level 4. Jadi kalau khusus di Bengkulu Utara, seluruh tempat wisata itu sekarang ditutup sementara, Pak. Ditutup sementara. Pasca Oke. PPKM ini, heeh, Nah, karena mengantisipasi kerumunan tadi, Pak, ya, kayak gitu. Bang Leo sering ke sana kan ya? Selama ini Anda berkali-kali mengunjungi Curug Sembilan. Mhm. Nah, setiap kali Anda kunjungi, apakah keindahannya tetap sama atau Anda menikmati keindahan yang berbeda-beda, Bang? Silakan, Bang. Kalau saya sih sudah berkali-kali itu kan, Pak, karena kondisi juga nih, saya sebagai, tour guide, jadi yang saya lihat kalau di air terjunnya tetap sama tuh, yang luar biasa indah gitu kan, tapi yang lebih, saya apa namanya, eee, ke pribadi saya, Pak, gitu kan, yang lebih ke ininya. Jadi saya bisa menambah teman, bisa mungkin ada
apa namanya, mungkin berbagi rezeki nantinya kan dari teman baru ini tadi, cuman kayak gitu aja. Terus mungkin kita lebih tahu, gimana cara nge-get yang lebih bagus lagi gitu kan, dengan kondisi orang yang berbeda-beda dari manapun, kayak gitu aja sih, Pak. Biasanya Jadi biasanya wisatawan dari mana saja, Bang? kalau kita wisatawan, Pak, ada yang dari lokal, pernah juga kita didatangin turis gitu kan, tapi nggak terlalu banyak. Jadi mungkin turis-turis lokal gitu kan yang udah menetap di Bengkulu, kayak gitu aja sih. Wow, wow, cantik sekali ya, seperti surga. Nah, Abang sekarang tinggal di mana nih, Bang? Kalau saya, Pak, kebetulan saya penggiat wisata Curug Sembilan, jadi saya, tinggal di Tanah Hitam sendiri sebagai pemuda Tanah Hitam juga gitu kan. Jadi punya niat besar lah mengembangkan pariwisata di Curug Cilan ini, Pak. Nah, Abang mengatakan, desanya namanya Tanah Hitam ya, apakah tanahnya memang hitam, Bang? Sejarahnya dulu, Pak, panjang. Dulu sejarah Tanah Hitam itu, Pak, namanya itu diambil pas mau pembukaan jalan nih, Pak. Pembukaan jalan, masuk ke desa kita itu, Pak, pernah kejadian, eee, ada segumpal tanah yang cukup lebar, tapi mau dibangun kan, mau didoser nih, Pak. Tapi di tanah itu nggak bisa dilewatin, dia tanahnya itu hitam banget, Pak. Jadi nggak bisa didoser, kalau didoser pun bisa tenggelam nanti, kayak gitu, Pak, sejarahnya. Tapi sekarang Oh. sudah tidak lagi seperti itu. Itu Oh, ceritanya dulu. tapi tanahnya bukan warna hitam ya? Bukan, Seluruh oke, oke, bukan. oke. Iya, iya. Tapi yang jelas di tanah hitam ini, Pak, konstur tanahnya lembut, Pak. Jadi kalau, pembangunan jalan itu nggak bakal jauh, dia bakal Oh. tenggelam karena dia konturnya tanah liat, Oh, dia kayak tanah gitu. liat. Nah, ini ada teman saya Pak Agung Ya, menanyakan kondisi jalan ke lokasi sangat sulit. Bagaimana wisatawan mau ke sana? Fasilitas belum bagus begitu. Jalan kaki kan berarti kita ya. ya kalau ya, Pak, sebenarnya kan kita kalau untuk, apa namanya, jalan wisata ini kan, Pak, kita nggak bisa ngandalkan dari kita sendiri itu, Pak. Kita cuman menunggu dari instansi yang terkait gitu kan. Jadi ya kami cuman, di SDM-nya aja, Pak, kayak gitu aja. Lebih menekankan ke kualitas lagi kan gimana menerima pengunjung. Kalau untuk, eee, apa namanya, eee, jalannya mungkin ya kayak gitu tadi, Pak. Paling kita perbaikin aja yang di trekkingnya kayak gitu, Pak. Nah, tiket tiket masuk berapa Bang kalau mau ke Curug Sembilan? Kalau tiket masuk, Pak, ke kita di kisaran 5.000 per orang gitu, Pak, kalau tiket masuk. Itu bisa satu harian main di sana ya? Bisa, Kak, bisa 1 harian. Tapi, Pak, kita lebih menekankan jika pengunjung datang ke sini, kalau mau hiking aja itu harus pagi-pagi bener. Jadi di bawah jam 10 itu boleh masuk. Kalau lewat dari jam 10 tidak kita perbolehkan lagi, Pak. Soalnya jarak tempuh tadi kan 3,5 jam, kayak gitu. Jam 10 berarti sampai sana jam setengah 2 ya Bang ya? Ya, bisa 1:30. Makanya di air terjun pun nggak, kalau kita kita nggak bolehin lama-lama, Pak. Paling lama 1,5 jam itu. Oke, itu cuma bisa Eee, masuk ke bawahnya ya Bang ya? iya, cuman di bawahnya aja, Pak. Cuma di bawahnya aja. Oke, oke. Nggak bisa ke atas berarti ya? Nggak bisa, Pak. Kita juga nggak rekomenkan karena peralatan kita juga juga belum lengkap gitu kan. Kalau memang kita punya alat kayak di tempat lain gitu kan, ada untuk tali-talinya gitu kan mungkin. Tapi kita udah punya planning juga kita mau bikin kayak gitu, Pak.
biar pengunjung lebih lebih menikmati lagi, Pak. Wow, wow, wow. Cantik sekali itu, Bang. Nah, selain Curug 9 ada air terjun lain, Bang? Ada, Pak. Kita di Curug 9 ini di dekat jalur itu ada satu air terjun Itik namanya, Pak. Dia lebih dekat. Mungkin dari base camp itu sekitar 1 jam, 1,5 jam. Tapi dia karena jalan kaki tadi, Pak, trekkingnya langsung ke air terjun Curug 9, jadi terbagi nanti, Pak. Jadinya makanya banyak aksesnya ke air terjun Curug 9. Tapi jikalau ada pengunjung yang minta anter, dia mau nginap, mau camping gitu kan, terus nge-get juga, nanti kita antar juga ke sana, Pak, biar dapat bonus gitu kan. Oke, oke. Ya, ya, ya. Nah, kalau mau menginap di desanya bisa, Bang? Bisa, Pak, kita di base camp 9 sudah menyiapkan untuk semacam homestay gitu, Pak. Semacam base camp gitu kan. Kalau homestay kan dia udah lengkap gitu kan. Jadi kalau teman-teman ada yang dari Bengkulu sore datangnya bisa nginap dulu di base camp 9 gitu. Jadi besok paginya bisa lanjut kayak gitu. Wow, cantik banget itu, Bang. Ya, Seperti surga ya. mungkin harus ke sini, Pak, main-main. Ya, harus ke sana, Bang. Ya, Oke, terima kasih Bang Leo untuk waktunya. siap siap siap. Kita Terima kasih banyak. harus kita harus ketemu di Curug 9 nih. Betul, Pak, harus bawa Harus nih. tim yang banyak, nanti kita antar. Siap, siap. Nah, Bang, kalau Bengkulu pakai Melayu, bahasa Melayu berarti ya? Pakai Melayu, Pak, Melayu ya Melayu ya. Oke. Terima kasih, Bang. Siap, sama-sama, Pak. Ya, Terima kasih terima kasih. banyak. Ya, selamat Eh, sore.